Indonesia apa British ya? Hai semuanya, welcome back to my channel. Jumpa lagi sama aku, Noi Amelia di Birmingham. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat dimanapun kalian berada. So, kali ini aku mau ngejawab pertanyaan dari kalian. Pertanyaan ini ada dari awal dulu aku bikin video sampai sekarang masih ada pertanyaan itu. Dan sebetulnya pertanyaan ini pernah dijawab juga. Pertanyaan ini berkaitan sekali dengan warga kenegaraan bagi kita sebagai para pelaku kawin campur. Aku menikah dengan orang Inggris. Dulu awal-awal menikah, itu setiap orang yang aku temuin di Indonesia selalu bilang, wah nikah sama orang Inggris berarti sudah jadi warga negara Inggris ya. Mudah-mudahan sekarang mindsetnya udah berbeda. Pengetahuannya udah banyak ya. Jadi menjadi warga negara Inggris bukan karena kita menikah dengan orang Inggris. Tapi di sini guys, aku akan spesifik karena di sini aku membahas tentang aku pribadi yang menikah dengan orang Inggris. Oke guys, menikah dengan orang Inggris itu tidak akan langsung menjadi warga negara Inggris. Misalkan kalau kalian menikah dengan warga negara Inggris tapi kalian tinggal di Indonesia, nah sementara untuk menjadi warga negara Inggris itu ada prosesnya guys. Yang berhak menjadi warga negara Inggris adalah mereka yang lahir di sini di Inggris. Mereka yang lahir dari orang tuanya yang berkewarganegaraan Inggris. Kemudian orang yang settlement yang tinggal di Inggris lebih dari 6 tahun gitu. Nah, mereka berhak untuk apply menjadi keluarga negara Inggris, imigran pendatang baru yang tinggal di sini dan menetap di sini dengan proses yang 5 tahun itu adalah memegang settlement ILR. 1 tahun setelah memegang ILR, jadi 6 tahun ya totalnya. Oke, nah sekarang prosesnya, karena aku di sini kan datang karena aku menikah dengan warga negara Inggris dan aku tinggal di sini. Jadi proses untuk sampai 6 tahun ya. Nah, untuk tinggal di UK sendiri berarti harus ada visa. Itu yang namanya spouse visa. Spouse visa itu 5 tahun kan dibagi 2 rute. 2 tahun setengah, nanti kalian diperpanjang, kemudian 2 tahun setengah, 5 tahun. Baru setelah 5 tahun kalian diperbolehkan untuk apply yang namanya permanent resident atau ILR. Setelah 1 tahun memegang ILR atau settlement visa, nah itu kalian boleh apply naturalisasi menjadi warga negara Inggris guys, kalau mau gitu ya. Jadi prosesnya panjang ya guys, prosesnya teman-teman panjang. Sekarang aku udah 2 tahun pegang permanent resident, tapi masih belum kepikiran untuk menjadi warga negara Inggris guys, jujur aja. Masih berat gitu ya. Walaupun reasonable-nya untuk menjadi warga negara Inggris memang sudah banyak alasan kenapa aku harus pegang British paspor gitu. Tapi di sisi lain masih berat untuk melepaskan paspor hijau ini guys gitu. Jadi untuk saat ini aku masih berat. Jadi saat ini belum 100% mengerti ya teman-teman. Aku nggak tahu peraturan negara lain, tapi ini Inggris. Nah kalau misalkan ada WNI yang nikah dengan orang warga negara Inggris itu tidak jadi otomatis menjadi WNA. Ingat ya guys, tidak menjadi WNA. Sebagai pemegang permanen residen itu berlaku 5 tahun sekali sama seperti paspor. Kita berhak tinggal di sini selama 5 tahun, nanti diperpanjang lagi. Kita boleh keluar UK, tapi tidak boleh lebih dari tinggal di luar UK lebih dari 2 tahun. Kalau kita tinggal misalkan, kita kan sekarang nggak ada batasan, kita permanent resident, jadi kita ke Indonesia aja, tinggal di Indonesia 3 tahun, itu enggak guys. Jadi kalau kita melebihi batas itu, kita akan di reject dan kita akan dikembalikan. Kita harus mulai lagi dari nol gitu guys. Jadi harus hati-hati ya. Yang namanya permanent resident itu, ya memang kita menetap di sini, tapi kita tidak mempunyai hak untuk vote, untuk memilih pemilihan umum ya. Kita tidak bisa mengikuti voting. Terus kita tidak bisa mendapatkan klaim seperti misalkan kalau kita bekerja, kemudian income kita itu minimum income dan kita perlu bantuan dari pemerintah. Itu kita tidak bisa klaim bantuan dari pemerintah guys. Itu aja sih yang beda. Itu. Tapi ya untuk fungsinya sama aja sih, sama seperti British lainnya gitu. Nah itu guys, jadi untuk menjadi warga negara Inggris itu ada prosesnya, bukan karena kita menikah dengan warga negara Inggris gitu.
ada lagi yang asumsi seseorang yang pindah ke warga negaraan berarti sudah tidak mencintai tanah airnya, dari mana negara kita berasal. Misalkan suatu saat nanti aku memilih Tuskan, lebih memilih menjadi warga negara Inggris. Itu sudah pastikan demi Allah itu bukan karena aku tidak mencintai negara Indonesiaku di mana aku dilahirkan. Tapi ada beberapa alasan yang memang mengharuskan kedepannya kenapa harus memilih warga negara asing. Misalkan karena kita sudah menetap di sini, kita tidak punya apa-apa lagi di Indonesia, dan atau alasan-alasan tertentu yang tidak perlu aku sharingkan ke kalian karena aku belum punya alasan yang memang 100% bisa menjadi atau berpindah ke warga negaraan. Tapi please kalian jangan judge warga negara Indonesia yang memilih untuk menjadi kewarganegaraan asingnya. Mencintai Indonesia, mencintai negara di mana kita dilahirkan, kalau bagi aku bukan karena kita memiliki paspor gitu. Kalau aku ya, look aku itu bukan looknya British gitu ya. Jadi mereka pasti akan nanya, dari mana kamu asal? Ya aku udah asal dari Indonesia gitu. Jadi mereka nggak akan pernah akan nanya misalkan aku, warga negara kamu apa? Enggak. Ketemu dengan orang tidak akan ditanya warga negara kamu apa, enggak. Paling where are you from? Jadi dari mana asalnya? Oh Indonesia. Kita tetap bisa memperkenalkan ke dunia tentang Indonesia, bagaimana Indonesia, di mana kita dilahirkan. Kita bisa memberikan kebanggaan untuk Indonesia walaupun kita tidak memegang paspor Indonesia gitu guys. Beberapa teman-temanku juga yang sudah memilih untuk pindah ke warganegaraan asing. Ada beberapa judgment dari kalian-kalian yang selalu bilang bahwa waduh sudah tidak cinta Indonesia lagi, sudah tidak cinta tanah air lagi, sudah lupa daratan, bla bla bla, dan ada lagi yang lainnya. Please don't judge. Okay, here is no judgment. Aku itu aja ya teman-teman. Aku ngasih tahu ke kalian bagaimanakah proses menjadi warga negara Inggris di sini dan bagaimana prosesnya dari awal mula sampai tinggal di Inggris sampai menjadi warga negara Inggris seperti itu. Terima kasih sudah nyimak. Thank you so much for watching. Semoga video ini bermanfaat. Berpikirlah selalu positif teman-teman. Kalau memang kita cinta Indonesia, lakukanlah yang terbaik untuk Indonesia apapun itu. Bukan karena paspornya. Kalau kalian belum bisa membuat bangga nama Indonesia, paling tidak jangan sampai memalukan nama Indonesia. Okay guys, and thank you for watching. Hope you enjoyed the video and have a good day. I love you all. See you again soon. Bye, take care.